Terima kasih masih bersama saya di saluran YouTube Rahmat Bakri Official. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama dengan seorang tamu yang saya yakin kalau eh, mahasiswa di Universitas Tadulako dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya sudah akrab dan kenal beliau. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Ahlis Dirimu, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah seorang ekonom, mengajar di program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sudah sebulan ini. Work from home, stay at home. Selama stay at home untuk menghilangkan kebosanan di rumah, Pak Ahlis aktivitasnya apa saja selain saya tahu pasti menulis dan mengikuti perkembangan perekonomian nasional. Mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan Pak untuk menghilangkan rasa bosan selama sebulan ini. Iya. Jadi selain menulis, kemudian mengajar online dengan mahasiswa. Alhamdulillah sudah sampai rata-rata sampai minggu ke-16, 17. Karena memang saya ngajar K1 mata kuliah itu 2 kali seminggu. Baik sebelum ini Pak, sebelum Covid maupun sesudah. Selain itu ini mengamati data-data harian, banyak data harian ini dalam grup, baik di grup ekonom Kementerian Keuangan maupun ini akademisi penulis BI. Nah, setiap hari saya menerima ini market summary, ada Badan Kebijakan Fiskal Market Summary, kemudian setiap hari juga saya menerima perkembangan terakhir di Bursa Dunia, kemudian setiap akhir pekan kawan di Bank Dunia, Pak Perwakilan Indonesia, Pak Parjiono itu mengirim data-data perkembangan terakhir untuk ini. Perkembangan bursa, perkembangan harga minyak, perkembangan kurs dan lain sebagainya. Di samping itu juga kalau pagi ya selama sebulan ini jogging. Kalau dulu joggingnya di kampus juga, tapi begitu kampus ditutup, nah sekarang pindah ke jalan baru di belakang perumahan dosen. Untuk menjaga kesehatan Pak ya, supaya tetap fit selama pandemi corona ini. Iya, memang sebelum Covid saya sering di lapangan Batu Lemau ketemu teman-teman di sana. Teman-teman Untat, kemudian teman-teman dari Pemda juga sering, tapi begitu Covid pindah ke jalan baru di belakang ini Pak, di belakang Perdosana dekat Politeknik Palu. Nah, itu aktivitasnya tiap hari itu. Nah, di samping menulis, memeriksa tugas-tugas mahasiswa. Nah, jadi gitu. Tidak ada kendala Pak mengajar online dengan mahasiswa selama ini? Saya menggunakan Google Classroom. Bahannya sangat banyak saya upload. Kemudian selain lewat Google Classroom, juga lewat WA, tapi paling banyak lewat Google Classroom karena mudah. Ya walaupun ada kawan-kawan lain yang gunakan Zoom juga, tapi hanya 40 menit waktu gratisnya. Nah, tapi saya lebih banyak menggunakan Google Classroom dan saya upload semua di situ tugas-tugas. Kemudian sekaligus komunikasi lewat ini, lewat kelas. Kemudian sangat mudah kalau kita tahu semua di situ ininya. Karena saya langsung periksa kerjaan mahasiswa di situ, baik PR, tugas maupun Meet. Jadi langsung diperiksa di situ, langsung dikembalikan. Apa yang diperbaiki ada semua di situ. Oke Pak, pagi ini saya ingin mengajak Bapak diskusi. Kita tahu bahwa pandemi corona ini sekarang tidak saja berdampak terhadap kesehatan publik, tetapi juga sudah menyentuh ke hal-hal yang berdimensi ekonomi. Bahkan sekarang ini pemerintah dianggap kurang berani melakukan kebijakan itu karena
lebih pada aspek pertimbangan ekonominya. Secara spesifik, pagi ini saya ingin Pak Ahlis memberikan komentar terkait dengan dampak COVID-19 ini khususnya terhadap perekonomian di Sulawesi Tengah. Saya tahu Bapak seorang peneliti sangat aktif menulis dan mengikuti perkembangan ini. Apalagi kita tahu untuk Sulawesi Tengah ini kan kita tahun yang kemarin 2 tahun lalu 2018 kita juga baru saja mengalami musibah bencana Pasigala dan pada saat itu ekonomi kita belum pulih. Tiba-tiba sekarang kita masuk lagi ke situasi yang agaknya mungkin lebih berat lagi. Karena kalau bencana Pasigala kita masih bisa dibantu oleh pusat, bisa dibantu oleh pemerintah, masyarakat dari daerah lain. Tapi sekarang ini karena semuanya menghadapi dampak virus corona ini sehingga saya kira setiap pemerintah daerah itu harus mandiri menemukan solusi baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Pak Ahlis, pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau untuk konteks Sulawesi Tengah, sektor perekonomian apa saja yang paling rentan terdampak dengan situasi sekarang ini? Ya, baik. Dalam konteks Sulawesi Tengah itu kita harus bedah dulu datanya, data yang aktual. Nah, dari beberapa kita lihat dulu perannya Sulawesi Tengah kepada nasional. Peran Sulawesi Tengah terhadap ekonomi nasional itu sekarang itu sekitar 1,03% itu perannya, jadi kontribusinya. Di daratan Sulawesi ini yang paling tinggi perannya itu adalah Sulawesi Selatan, sekitar 3% perannya dalam Sulawesi Tengah. Kemudian baru menyusul terhadap Indonesia, baru menyusul Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu bahkan lebih tinggi daripada Sulut. Kalau Sulut hanya 0,89 dia punya peran kontribusinya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sektor-sektor apa yang terdampak di Sulawesi Tengah. Saya menghitung menghitung ada sekitar 6 sektor yang sangat terdampak. Boleh disebutkan, Pak? Itu pertanian. Ya. Jadi 6 sektor yang terdampak. Yang pertama itu pertanian dalam arti luas. Maksudnya pertanian, jadi pertanian semua di situ ada kehutanan, ada tanaman pangan, terutama yang paling terdampak tanaman pangan, kemudian ada perkebunan, kemudian ada perikanan di dalamnya. Kenapa paling terdampak? Sebenarnya boleh saya katakan bahwa sektor ini. Jadi itu kemudian yang kedua adalah sektor industri itu juga terdampak. Yang ketiga itu adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Jadi kios-kios, kemudian itu terdampak sekali. Kemudian rumah makan, akomodasi itu sangat terdampak. Kemudian transportasi dan pergudangan juga sangat terdampak. Kemudian perbankan dan asuransi juga terdampak. Dan harus kita ketahui sektor ini jasa pemerintahan juga terdampak. Nah, saya mulai satu-satu dulu saya ini. Ya, silakan Pak, dielaborasi satu-satu. Iya, pertanian kenapa terdampak? Kecuali ini Pak, ada satu tadi saya lupa sektor, yaitu sektor ini perbengkelan reparasi mobil maupun kendaraan juga terdampak. Nah, di antara sektor ini sebenarnya belum selesai dampaknya dari dari ini Pak, dari tsunami 28 September 2018. Dia sudah langsung kena lagi yang dampak yang kedua. Apa buktinya? Pertanian. Pertanian itu dia punya proporsi dalam perekonomian Sulawesi Tengah itu sebesar 27%. Itu 27%. Kemudian itu di 2018. Di 2019 karena dampak yang terjadi di 2018 pasti akan dikaji di 2019. Dia sudah turun 25%. Kemudian industri
industri itu yang tadinya sekitar 9 tinggal 5. Kemudian yang transportasi dan pergudangan juga demikian. Nah, ada bahkan yang turun sampai dari 6% turun menjadi 0,5%. Kemudian juga akomodasi restoran dan hotel belum selesai dampaknya dari peristiwa 28 September juga sudah kena sekarang. Kita bisa lihat bagaimana di Santika itu sudah dipalang pintu masuknya, jadi ini berarti tidak ada aktivitas. Yeah. Nah itu dari itu jadi belum selesai kesimpulannya, belum selesai dampak dari 28 September kena lagi sekarang. Itu yang ini Pak, sektor ekonomi. Lalu kita lihat di ini Pak, daya tampung sektor tersebut terhadap lapangan kerja. Ya. Nah, ini jelas membuktikan fenomena 2018 belum selesai, kemudian terjadi di 2020 adalah sektor pertanian. Lagi saya kembali tadi. Sektor pertanian ini tenaga kerja yang dia tampung itu sekitar 595.000 orang. Sekarang perkiraan saya itu akan turun menjadi 554.000 orang. Itu akan turun dia. Kenapa? Banyak yang bisa mengkonfirmasi. Pertama adalah bisa dikonfirmasi dari nilai tukar petani. Di Sulawesi Tengah ini nilai tukar petani, artinya nilai tukar petani kalau dia nilainya lebih daripada 100, berarti petaninya sejahtera. Hanya terjadi di atas 100 itu tahun 2014. 2015 tinggal 7 bulan terjadi. Setelah itu semua di bawah 100. Berarti petani semakin kurang sejahtera. Nah, itu daya tampungnya makin menurun, daya tampung pertanian. Pertanian dalam arti luas. Nah, mungkin kita bahas dulu satu persatu dampak itu tadi. Pertama kita lihat dulu di aspek terhadap lapangan kerja dulu, Pak Halis. Mungkin bisa lapangan kerja. Elaborasi pendengar kita mau spesifik dulu di sini. Iya, oke. Okay. Jadi itu yang pertanian ya, itu yang pertanian. Kemudian bagaimana terhadap ini Pak, terhadap sektor yang lainnya itu misalnya transportasi dan pergudangan. Nah, transportasi dan pergudangan itu dia daya tampungnya itu sekitar hampir 42.000 tahun 2018. Jadi 42.000 2018 untuk transportasi dan pergudangan. Begitu tiba di 2019, sekarang dia tinggal ini Pak, tinggal 40.000 orang. Jadi tepatnya 40.069 jiwa yang di dalam. Jadi ada kehilangan 20.000 di situ. Perkiraan saya di tahun 2000 ini, di 2020, dia akan kehilangan lagi. Jadi dari 40.000 kehilangan 3.000 menjadi 37.000. Itu perkiraan saya in perdagangan. Nah, transportasi dan perdagangan. Bagaimana ini akomodasi makan minum? Akomodasi makan minum itu waktu 2018 dia punya daya serap tenaga kerja hampir 50.000 orang. Tepatnya 50.245 orang di situ. Yang dia bisa entah dia bartender, entah pelayan dan segala macamnya. Nah, begitu terjadi dampak bencana, dia malah meningkat menjadi 57.000 orang. Nah, itu ini Pak, akomodasi hotel dengan makanan restoran hotel. Tapi begitu sekarang data terakhir yang kemarin yang saya proksikan, ternyata itu sekarang bisa kehilangan dia hampir ini Pak, dari 57.000 menjadi 49.000 orang. Nah, kemudian saya konfirmasi dengan Pak Hasanuddin Aco, per 15 April yang melaporkan kehilangan lapangan pekerjaan di Sulawesi Tengah itu sudah berjumlah 15.000 orang. Itu data yang valid yang saya peroleh dari Pak Hasanuddin Aco waktu diskusi dengan kawan-kawan wali. Jadi kita punya pengangguran ini sebenarnya pengangguran kita totalnya itu total keseluruhan itu ada 51.481 itu per 2018. Kemudian
2019 ya karena faktor bencana sebelumnya, bencana 28 ini turun menjadi 46.000, tinggal 46.000. Nah, sekarang malah dia akan meningkat. Proyeksi saya akan meningkat menjadi ini 56.000. Ya, jadi terkonfirmasi dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Hasanuddin Aco tadi. Nah, kemudian yang lainnya misalnya jasa keuangan. Jasa keuangan itu bisa kehilangan lapangan pekerjaan sekitar 2.000. Ya asuransi, BPR, kemudian dan macam-macam yang ini yang berkaitan dengan ini Pak, dengan keuangan. Oke Pak Ali, saya mau pertegas di sini, ketika daya tampung suatu sektor itu menurun, berarti pengangguran kita meningkat, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Betul. Ya, Pak, kita punya andalan sebenarnya pertanian. Ya. Pertanian yang paling ini. Pertanian juga justru pertanian yang juga sangat terdampak. Kalau sektor pertambangan seperti apa, Pak Dr. Rahmi? Kalau sektor pertambangan malah meningkat dia. Malah meningkat dari 23.000 ke 25.000. Jadi tahun 2018 dia 23.000, 2019 menjadi 25.000. Nah, kenapa ini? Karena umumnya kita yang dibutuhkan di pertambangan itu biasanya pada saat pemasangan ini platform pabrik pertama. Ingat, saya ambil contoh di Morowali. Di Morowali kita hanya kenal IMIP. Padahal di sana ada 2 kawasan industri yang sekarang sementara ongoing. Yaitu yang pertama, yang kalau kita ke IMIP, dia sebelah kiri, namanya ini PT Wanxiang Nikel Indonesia. Itu sementara tahap pembangunan sekarang. Nah, kemudian di perbatasan Morowali dengan Konawe Utara, tepatnya namanya di Laro Enai. Laro Enai itu sudah dari kalau sampai di perbatasan Desa Buleleng, kita ke kiri ke arah itu lagi ada sementara pembangunan, ada 5 perusahaan yang sudah operasi di situ sementara ongoing. Namanya ini PT Transon Buminde Resources. Nah, itu tahapan kebutuhan akan tenaga kerja kasarnya, jadi unskilled labor yang tidak terampil, itu banyak di situ sekarang warganya kita. Kenapa? Karena kalau yang skill labor itu dipasok dari Tiongkok maupun dari daerah lain. Nah, sekarang tahapannya di situ yang ini Pak, yang banyak. Nah, begitu sudah selesai pemasangan platform, itu mereka akan di stop karena mereka pekerja alih daya, hanya outsourcing mereka di situ. Nah, tahun lalu saya sempat masuk ke sana, meneliti di sana. Yang saya pikirkan itu adalah kebanyakan dari mereka yang bekerja di tambang itu adalah mereka yang tadinya profesinya sebagai petani, nelayan, pekebun. Nah, pola pikirnya adalah pola pikir musiman. Nanti ada duitnya pada saat musim, entah 2 bulan, 3 bulan. Tetapi di pertambangan mereka menerima gaji upah setiap Sabtu sore jam 5 sore setiap mereka ini terima. Nah, begitu mereka punya kontrak dihentikan, nah untuk kembali ke pertanian maupun perkebunan itu akan sulit rasanya karena pola pikirnya sudah berubah. Yeah. Nah, dia cepat dapat duitnya di pertambangan. Itu yang sebenarnya studi sosiologi sangat baik dikaji di sini. Jadi itu yang terjadi untuk kalau pertambangan tidak seberapa dia. Nah, jadi, begitu juga dengan para petani kita, para nelayan kita ini banyak yang beralih ke sektor pertambangan. Karena di sektor pertambangan itu mereka lebih cepat menerima gaji di situ. Nah, masalahnya ketika kontrak mereka berakhir, gaya hidup terlanjur berjalan pada saat dia bekerja di sektor pertambangan itu, ini menjadi problem nanti Pak ya, ketika mereka harus kembali ke sektor pertanian atau sebagai nelayan itu tadi. Nah, kemudian ini Pak Halis yang kita bicarakan tadi ini, kita bicara tentang daya tampung yang menurun terutama di sektor pertanian dan sektor-sektor lain itu yang terdampak langsung dengan pandemi COVID-19 ini. Artinya pengangguran kita akan meningkat di tahun ini. Dan kalau pengangguran meningkat, secara umum bagaimana kita melihat persoalan kemiskinan di provinsi ini dalam situasi sekarang? Ya, jadi
Kalau ini Pak, jelas saya perkiraan saya pengangguran itu akan meningkat dari sekitar 46.000, tepatnya 46.802 yang data BPS itu menjadi 56.000. Itu yang ini Pak, yang ini Pak, yang tepatnya 56.817 itu perkiraan saya. Nah, jelas akan meningkatkan angka kemiskinan. Sebenarnya kita bersyukur karena kemiskinan kita itu tinggal 13,18% tahun 2019. Nah, dengan adanya COVID ini jelas akan mendorong angka kemiskinan karena apa? Orang kehilangan lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, ditambah lagi fenomenanya Sulawesi Tengah ini adalah dua hal. Pertama, dalam istilah BPS itu ada namanya kedalaman kemiskinan atau simbolnya P1. Apa itu kedalaman kemiskinan? Kedalaman kemiskinan itu adalah fenomena di mana penduduk miskin bukan semakin meningkat ke atas garis kemiskinan, dia sehingga hidup di atas garis kemiskinan, tidak miskin lagi, justru dia terjerembab ke bawah. Nah, ini terbukti dengan data 2018-19. Kedalaman kemiskinan itu naik, kemudian kalau dia naik, angkanya juga naik, maka penduduk miskin yang terjerembab ke atas kemiskinan semakin banyak. Nah, ini terjadi di Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua adalah angka keparahan kemiskinan. Keparahan kemiskinan itu menunjukkan bagaimana ketimpangan antar sesama rumah tangga miskin. Jadi ketimpangannya itu akan makin melebar. Sesama rumah tangga miskin akan melebar karena angka kedalamannya juga naik. Persoalannya di Sulawesi Tengah adalah kecepatan peningkatan. Jadi kalau kita bagi berdasarkan versi Bank Dunia, ada 20% penduduk Sulawesi Tengah terkaya, ada 40% menengah, dan ada 40% terbawah atau termiskin. Kecepatan naiknya 20% penduduk Sulawesi Tengah yang teratas, yang kesejahteraan teratas, dia lebih cepat 4-5% kenaikan pendapatannya ketimbang penduduk yang 40% terbawah. Yang terbawah juga naik, tapi kalah cepat dibandingkan dengan ini. Nah, itu sampai membuat kita punya kaitan antara kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Nah, yang kita atasi solusinya itu kita jangan mengatasi keparahan karena jangka waktunya lama jangka waktunya. Oke, kita elaborasi dulu solusi jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi ini. Nah, jadi solusi jangka pendek yang ini Pak, pertama itu perkiraan saya angka kemiskinan akan naik sekitar dari 13,18 menjadi 14,18. Jadi naik sekitar 1-2%. Nah, yang ini Pak, yang kita lihat itu adalah mereka yang terjerembab ke dasar kemiskinan itu, di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang betul-betul kehilangan pekerjaan. Nah, solusi jangka pendek sebenarnya sudah dilakukan oleh ini Pak, oleh pemerintah pusat lewat ini bantalan sosial. Ya, ada PKH, ada Rastra, kemudian ada KIP, ada KIS, kemudian ada prakerja. Nah, itu solusi jangka pendek. Kemudian ada stimulus bagi UMKM. Nah, pertanyaannya adalah saya bukan di programnya, tapi apakah benar-benar tepat menyentuh orang yang terdampak COVID-19 itu? Nah, untuk membedahnya itu sebenarnya kita sudah punya data yang namanya basis data terpadu TNP2K. Nah, kemudian dikeluarkan oleh setiap kali diperboleh oleh Kementerian Sosial, oleh Dinas Sosial Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Nah, lewat namanya ini DTKS, Data Kesejahteraan Sosial. Itu Sulawesi Tengah ada sekitar 312.000 12.000 rumah tangga.
Jadi basisnya pada rumah tangga. Nah, itu solusi jangka pendek. Jadi solusi jangka pendek, jangan sampai terjadi orang mati karena kelaparan. Itu duluan pertama, yang jangka pendeknya. Begini Pak Hadi, itu kan yang tadi solusi itu kan program dari pemerintah pusat. Apakah tidak dimungkinkan untuk ada inisiatif lokal, pemimpin daerah di baik itu provinsi, kabupaten, kota, apakah mereka tidak bisa berkontribusi langsung untuk solusi jangka pendek tadi lewat program-program yang ada di APBD? Iya, oke. Nah, selama ini solusi jangka pendek ini baru saya lihat pemerintah provinsi, kabupaten, kota baru pada tahap refocusing APBD. Jadi baru pada tahap refocusing anggaran, provinsi kurang lebih 100 miliar, kemudian masing-masing kabupaten kota itu 50 miliar. Nah, itu baru pada tahap itu. Kemudian sebenarnya ada cara lain. Cara lain itu misalnya kan di data di BDT TNP 2K itu ada empat kategori data. Yang pertama itu ada yang namanya desil 1. Desil 1 itu adalah penduduk miskin yang hanya dapat menyelenggarakan hidupnya 10% dari pengeluarannya. Nah, ini yang melalui jaring pengaman sosial tadi. Ya, Raskin, Rastra itu. Kemudian yang kedua ada yang desil 2. Desil 2 20%, sedangkan desil 3 kebanyakan pendekatannya UMKM. Kemudian desil 4 miskin karena infrastruktur. Nah, sebenarnya Sulawesi Tengah punya program anti kemiskinan. Bahkan Kabupaten Totoli sampai punya perda anti kemiskinan. Palu juga demikian. Provinsi punya namanya dulu bedah kampung. Sayang, saya melihat hanya jadi komoditas politik menjelang pilkada. Setelah itu tidak berlanjut. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, Palu di zaman wali kota lama punya padat karya untuk desil pertama. Maksudnya Pak Rusdi Mastura ya? Iya. Dulu itu contoh yang ini. Nah, kemudian punya padat karya, kemudian punya PDPM, program daerah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada satu Kurda tapi tidak berlanjut. Bukan tidak berlanjut, tidak diluncurkan. Sudah siap softwarenya, regulasinya, pedoman umum, pedoman teknis sampai SOP-nya kita sudah siapkan semua. Sayang pada waktu itu mereka tidak implementasikan. Padahal payung regulasi bansos itu saya sudah siapkan semua. Kita sudah siapkan semua waktu bareng kami mempersiapkan semua itu. Supaya kenapa? Ini yang namanya bansos ini kan rawan kesandung hukum dia. Makanya disiapkan semua. Termasuk verifikasi dan validasi data. Kemudian itu bisa direvitalisasi kembali, tapi tiap tahun datanya harus diverifikasi. Verifikasinya berbasis kepada masyarakat. Supaya kenapa? Supaya jangan ada gejolak sosial terjadi, karena ini kalau masyarakat yang namanya mendengar bantuan pasti ujung-ujungnya duit. Nah, padahal tidak demikian, tidak demikian hal. Yang dibawa ini adalah program yang dibawa. Nah, terus sebenarnya ada hal-hal lain yang kalau ini solusi jangka pendek. Kemudian program-program ini dalam realitanya kita tidak bisa lakukan dalam misalnya masa satu periode pemerintahan. Dia bahkan harusnya lebih singkat dia. Ya kurang lebih 3 tahun. Apa buktinya? Saya menemukan, kemudian saya meminta mahasiswa saya bimbingan skripsi meneliti, coba dampak sebelum dan sesudahnya padat karya PDPM di Kecamatan Palu Selatan. Nah, ternyata dari 5.500 lebih rumah tangga yang terlibat, jadi total rumah tangga miskin itu ada 13.676 untuk Kota Palu, yang ini Pak, yang secara sukarela keluar dari daftar penduduk miskin karena mereka sudah punya modal usaha dari program itu, ada 300 rumah tangga. Oh, ternyata ada yang begitu Pak ya? Maksudnya begitu dia merasa bahwa dia sudah tidak berhak atas program itu,
dengan sukarela Ya, dia minta keluar dari dia situ. keluar. 300 rumah tangga itu semua datang melapor. Jadi kenapa? Karena pada waktu itu kami itu para kepala rumah tangga itu kita berikan asuransi, berikan BPJS Tenaga Kerja pada waktu itu. Ada sekitar 22 orang kepala rumah tangga yang meninggal. Kalau mereka meninggal pada saat di luar jam kerja itu mendapat 21 juta. Kemudian kalau meninggal seperti kejadian di Nunu, Ibu Diah itu meninggal pada saat bekerja, itu dia diberikan asuransi kematian dari BPJS Tenaga Kerja itu ini 81 juta. Nah, kemudian kenapa dari mana modal kerja mereka? Pada saat pelaksanaannya mereka kan diberikan 500.000. Yang diberikan kepada mereka lewat Bank Sulteng itu itu hanya 4,5. Di akhir periode ini di Desember baru bisa mereka ambil modalnya itu. Modalnya yang tadi dikumpul-kumpul 50.000 kali 12, 600.000. 16 itulah yang dia pakai untuk jualan kelontongan. Jadi ada 300 orang rumah tangga yang keluar dari situ. Yang Begini Pak, apakah program-program seperti ini itu relevan dan membantu ketika kita dihadapkan pada situasi krisis seperti sekarang? Sangat ini Pak, sangat membantu. Karena apa? Karena betul-betul langsung menyentuh kepala rumah tangganya. Nah, kepala rumah tangganya. Tapi catatan saya adalah tidak bisa diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kenapa? Karena kita sama dengan menciptakan koloni kemiskinan. Orang tergantung terus. Nah, tidak bisa dia hanya jangka pendek saja dia. Hanya 3 tahun saja dia. Kalau dia diberikan terus-terusan, itu akan jadi profesinya. Sementara tujuan kita itu mereka secara sukarela keluar dari ini Pak, dari penerima program bantuan. Nah, kalau Pak Anies mungkin bisa disampaikan juga di sini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah kita. Kira-kira untuk solusi jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa tawaran Pak Anies? Saya banyak fokus ke pertanian dalam arti luas. Sebenarnya pada 5 kabupaten itu sudah ada yang namanya asuransi ya, asuransi pertanian, entah lahan dan itu difasilitasi oleh Jasindo. Setiap hektar itu dulu saya masih ingat ketika saya ketemu dengan Pak Mulyaman Hadad. Pak Mulyaman Hadad itu mantan deputi senior BI, sekarang dubes di Swiss. Beliau yang inisiasi asuransi pertanian ini. Jadi besarannya itu 180.000 per hektar. Dari 180.000 itu ulunan yang sebagian 150.000 itu di backup oleh pemerintah pusat. Kemudian 30.000 itu bisa berbagi entah kabupaten dan petani, bahkan ada petani juga. Nah, kalau terjadi fuso atau gagal panen, maka lahan pertanian itu dia di reimburse, diberikan pembiayaan 6 juta per hektar. Nah, ini sudah berlangsung di Sulawesi Tengah. Begitu juga peternakan, kemudian nelayan juga begitu. Nelayan kita banyak loh, ada 28.870 rumah tangga kita punya nelayan di Sulawesi Tengah ini. Nah, cuma ada kelemahannya setelah implementasi. Kelemahannya itu adalah petani itu berusaha untuk memfusokan dia punya lahan pertanian. Nah, ini sebenarnya rupanya di sosialisasinya juga ini ada kelemahannya. Jadi mesti ada sosialisasi secara terus-menerus ini. Ternak juga demikian. Kemudian kecuali lahan pertanian tanda hujan itu tidak masuk di situ. Itu bisa dilakukan. Ada juga solusi jangka pendek, misalnya begini. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kerjasama mereka, para petani yang terdampak ini tetap mereka bekerja di kebunnya, bekerja di lahan persawahannya. Kemudian pemerintah bisa menggaji mereka.
Jadi mereka menggaji petani bekerja di kebunnya. Nah, itu bisa solusi seperti itu juga bisa dilakukan. Tapi betul-betul datanya berbasis kepada masyarakat. Nah, kemudian yang jangka menengah yang lainnya itu bisa kita ini sebenarnya kita bisa kerjasama dengan ini Pak, dengan korporasi yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kenapa? Karena dana CSR itu kan tidak boleh masuk dalam struktur APBD. Ya. Nah, supaya terarah mereka. Selama ini kan yang namanya CSR itu hanya sampai di charity saja, hanya pemberian hadiah-hadiah selesai. Padahal yang namanya pemberdayaan masyarakat itu bisa berkesinambungan secara terus-menerus, kemudian dan bukan hanya di persoalan ekonomi, persoalan pendidikan utama. Nah, kenapa pendidikan maupun kesehatan? Ini yang paling utama untuk kita. Nah, sebenarnya antara provinsi 13 kabupaten kota itu duduk bersama, kemudian membedah berdasarkan kondisi spasial masing-masing kecamatan ini, masing-masing kecamatan di ini, solusi kemiskinannya itu pasti berbeda-beda antar kecamatan. Dan patut diingat di Sulawesi Tengah ini ada hampir 14.000 lebih rumah tangga miskin itu dipimpin oleh perempuan. Jadi hampir sekitar 14%. Nah, program anti kemiskinan yang saya teliti, apakah di Poso, kemudian di Padauloya dan di ini, rata-rata semua program anti kemiskinan yang mengedepankan memberikan peran kepada rumah tangga perempuan itu lebih berhasil ketimbang yang dipimpin oleh laki-laki. Itu semua rata-rata terbukti. Dan lebih berhasil kalau para anggotanya, kelompok ibu rumah tangga itu kalau semua perempuan. Nah, dibandingkan kalau ada laki-laki di dalamnya. Kenapa? Ini temuan psikologisnya ini Muhammad Yunus ini. Kenapa? Karena perempuan itu berpikir kalau dia berpikir menerima duit, dia bagaimana mengkonversi untuk melakukan revolving fund. Kemudian baru berpikir untuk keluarganya. Terakhir baru berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau laki-laki yang dia pikirkan dulu untuk dirinya sendiri. Itu semua hasil riset di mana di Lembomau, di Poso, kemudian Itu pada Uloyo. menarik Pak Analis itu. Mungkin ada sesi sendiri kita bisa diskusikan dan elaborasi lebih jauh soal itu. Tadi Pak Analis di awal menyampaikan untuk regional Sulawesi ini, di Pulau Sulawesi, kita urutan kedua kontribusi terhadap perekonomian nasional di bawah Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira dengan perkembangan yang ada sekarang, dengan kita sudah baru saja tertimpa bencana Pasigala, kemudian kita masuk ke krisis COVID-19 ini, kira-kira nanti Sulawesi Tengah itu keadaannya seperti apa di tahun 2020 ini dengan data-data yang ada sekarang? Iya, saya berpikir dari sisi kontribusi perannya terhadap nasional itu boleh saya katakan itu tidak terlalu terganggu. Kenapa? Karena yang justru terganggu itu adalah provinsi yang dominan ada industrinya. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu dia penyumbang 17% ekonomi nasional. Kemudian Kaltim 9, Jawa Timur itu 14%. Nah, tentu dampaknya akan besar kepada mereka. Kalau kita yang membuat kita terdampak itu adalah misalnya dua hal. Pertama itu adalah investasi. Kemudian yang kedua kawasan industri di IMIP. Yang pertama investasi. Kita menjadi tempat yang atraktif Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena ada tiga industri besar yang hendak menanamkan, yang sebenarnya sudah siap menanamkan duitnya untuk memproduksi baterai lithium, baterai untuk mobil. Jadi kita bersiap-siap pakai. Oke, terima kasih.
Eh, Pak Hadis, kayaknya sepertinya ada gangguan di saluran kita, mungkin internetnya kurang maksimal. Oke, bisa dengar saya dari suara saya? Iya, bisa. Oke, oke. Eh, Tadi kita sudah bicara banyak hal yang di awal itu Pak Ali sampaikan bahwa dari 6 sektor yang terdampak itu mungkin yang paling terdampak itu di nomor satu di sektor pertanian yang mencakup perikanan, peternakan dan seterusnya. Nah, sementara tenaga kerja kita itu kan banyak terserap di sektor itu. Nah, kira-kira yang paling urgen yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, khususnya di sektor pertanian ini, dalam situasi sekarang, di samping kesibukan mengatasi perkembangan angka-angka masyarakat kita yang tertular virus corona ini, untuk sektor pertanian itu apa yang paling urgen untuk diberikan intervensi sekarang? Nah, bagi saya itu yang diberikan intervensi adalah di subsektor tanaman pangan. Nah, kenapa sampai subsektor tanaman pangan? Persoalan krusial untuk 7 bulan ke depan adalah di ketersediaan pangan kita. Itu pertama. Yang kedua, ingat bahwa 77% angka inflasi di Sulawesi Tengah itu disumbangkan oleh sektor oleh subsektor tanaman pangan, oleh pangan. Nah, dia penyumbang terbesar. Nah, terus sebenarnya solusinya adalah kita sinergi antara dinas pertanian, hortikultura, tanaman pangan, kabupaten, kota maupun provinsi menyusun strategi bersama mengatasi dari corona ini dari sektor pangan. Karena apa? Ingat bahwa gejolak sosial ketika terganggu ini persoalan pangan nanti ini. Nah, di Sulawesi Tengah ini kita tadi saya katakan penyumbang inflasi adalah pangan. Nah, kenapa demikian? Karena kita punya kalender tanam itu tidak pasti. Kemudian ketergantungan kita pada beras sangat tinggi. Ya. Padahal Sulawesi Tengah ini sangat melimpah. Ada ubi banggai, ada sagu, kemudian ada yang lain, ada jagung. Macam di Tojoundauna itu sampai 7 gunung jagungnya. Kemudian dikirim ke Gorontalo menjadi bahan baku gula jagung Tropicana Slim. Kita hanya dapat nilai tambahnya sangat rendah di kita. Sementara Gorontalo yang terima nilai tambahnya karena ada pabrik Tropicana Slim di sana untuk gula jagung. Nah, jadi itu jangka pendeknya sekarang itu. Kita pikirkan tanaman pangan kita. Karena dua hal sekaligus juga mendorong peningkatan nilai tukar petani di subsektor tanaman pangan, kemudian sekaligus menyiapkan cadangan pangan kita. Nah, ini harus dipikirkan dari awal oleh pemerintah. Nah, bagaimana ketersediaan pangan karena tidak diminta nanti gejolak pangan ini bisa mendorong gejolak sosial. Iya. Ya seperti ajaran Machiavelli kan bilang yang namanya jangan bicara keadilan di saat perut lagi lapar. Nah, ini yang paling utama bagi kita di Sulawesi Tengah. Nah, sebenarnya kita melimpah. Begitu juga di subsektor perikanan kita melimpah ini. Ada satu-satunya provinsi yang punya 4 WPP, wilayah pengelolaan perikanan adalah Sulawesi Tengah di Indonesia ini. Hanya saja kadang ikan menjadi pendorong inflasi. Karena apa? Lebih banyak dijual ke wilayah lain ketimbang memasok daerah sendiri. Nah, itu dari subsektor perikanan. Jadi ini yang mesti disiapkan dalam jangka pendek. Kemudian selain ya, saya kira diskusi kita hari ini cukup panjang dan insya Allah apa yang kita bicarakan, pikiran-pikiran yang Pak Dr. Ahli sampaikan, insya Allah bisa sampai ke para pengambil kebijakan
dan minimal menjadi diskusi akademik dalam rangka kontribusi kita sebagai akademisi terhadap pembangunan di Sulawesi Tengah. Ada dua hal tadi dari perbincangan yang panjang dengan Pak Dr. Ahlis, dua hal yang sempat saya catat di antara hal-hal lain yang juga saya kira sangat penting. Pertama, program-program pemberdayaan masyarakat itu masih sangat relevan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai inisiatif lokal yang bersandingan dengan program-program nasional untuk mengatasi persoalan-persoalan yang jangka pendek terkait dengan krisis ekonomi yang akan terjadi sebagai dampak dari penyebaran virus corona ini. Yang kedua, tadi kita kita punya berbagai produk yang dihasilkan di Sulawesi Tengah ini, misalnya jagung, tetapi itu justru tidak memberikan nilai tambah terhadap daerah kita karena justru dikelola di provinsi yang lain. Begitu sebaliknya juga tadi sumber daya perikanan kita, menurut Pak Dr. Ahlis itu kadang-kadang justru menjadi pendorong inflasi. Saya kira hal-hal ini yang menjadi catatan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak Pak Dr. Ahlis sudah meluangkan waktu bersama saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu, Pak. Sampai ketemu.